Galia, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 LPTK Universitas Siliwangi yang akan melaksanakan PPL siklus 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everybody get ready? Ready. Stand up please. Say salam to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down. Thank you. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Ayam pimpin doa. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ai Kiki sakit. Terus siapa lagi? Tidak izin. Ada lagi yang tidak hadir? Udah. Kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh biar bisa bergabung lagi dengan kita, bisa belajar lagi dengan kita ya. Kita doakan. Oke. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sebelum pembelajaran dimulai, kita speaking terlebih dahulu ya. Ada yang bisa membantu ibu untuk memimpin speaking? Saya Bu. Oke, silakan Widya ke depan. Oke. Nah, clue-nya ya, nanti kalian konsentrasi semuanya. Fokus ya, fokus konsentrasi. Nanti kalau Widya bilang botak, pegang kepala. Kalau bilang batuk berarti pegang mulut. Kalau bilang batik, pegang baju. Paham? Oke, semuanya. Silakan Widya pimpin. Konsentrasi. Mulai. Botak. Batik. Batuk. Batik. Botak. Batuk. Kasih Widya ya. Silakan duduk lagi. Oke. Nah, kalian semangat kan? Harus semangat ya. Semangat. Nah, oke, sekarang sebelum pembelajaran, minggu lalu kita membahas tentang kolonialisme dan imperialisme ya. Lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Coba Ibu tes. Masih ingat enggak apa itu kolonialisme? Saya Bu. Oke. Kembar siapa namanya? Vina. Oke, Vina, silakan berdiri. Kolonialisme adalah penguasaan oleh suatu negara atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara tersebut. Oke, terima kasih tepuk tangan. Nah, berarti kalian masih ingat ya materi yang kemarin yang sudah kita diskusikan, sudah kita presentasikan. Berarti hebat, terima kasih ya buat kalian. Nah, itu kan kolonialisme ya. Coba sekali lagi, apa yang dimaksud dengan imperialisme? Coba siapa lagi? Saya Bu Pani. Oh iya, ini kakaknya apa adiknya? Kakaknya. Oh, kakaknya, silakan berdiri. Itu Vina, ini Fani ya. Kalian kembar ya. Oke, Izin silakan. menjawab Bu, imperialisme adalah sepolitik yang bertujuan untuk menjajah negara lain demi mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Itu materi Ibu lalu. Coba sekarang Ibu mau ngasih pertanyaan. Apakah kalian tahu latar belakang proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Cung, siapa yang tahu? Ayo. Oke. Siapa? Berdiri dulu dong. Berdiri. Silakan berdiri. Ya, boleh. Siapa namanya? Bika. Oke, silakan Bika. Untuk menjelajahi samudra. Untuk menjelajahi samudra. Oke, tepuk tangan. Ya, siapa lagi? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Berdiri. Siapa? Widya. Oke, Widya. Boleh. Untuk mencari rempah-rempah. Untuk mencari rempah-rempah. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, silakan.
menyebarkan agama katanya. Nah, sekarang coba satu pertanyaan lagi ya, untuk memancing kalian untuk tetap belajar berpikir. Ya, oke. Kekayaan apa yang mendorong bangsa Barat datang ke Indonesia? Saya Bu, oke? Silakan. Berdiri siapa namanya? Darina. Darina, oke. Darina apa? Kekayaan yaitu contohnya rempah-rempah. Contohnya rempah-rempah. Apalagi? Oke, coba kalian ada yang tahu jenis rempah-rempah apa, Cung? Saya Bu, Oke, Dini, silakan. izin menjawab. Ya, berdiri dulu, Din. Contohnya seperti jahe, Jahe. kemiri, Kemiri. lengkuas. Oke. Terima kasih, Din. Tepuk tangan. Nah, kemudian, nah di sini ada sebuah motivasi ya. Ada motivasi. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Ya, jadi kalian itu ke sekolah itu bukan hanya duduk manis, mendengarkan, tapi harus menyerap ilmu pengetahuan. Itu ya. Jadi jadikan motivasi kalian itu ke sekolah itu, ingatin dalam hati kita itu untuk mencari apa? Ilmu pengetahuan. Biar bermanfaat. Oke. Kemudian sebelum ke sekolah kalian harus minta doa dulu, minta restu dulu dari orang tua supaya didoakan sama orang tua kalian ya. Suka seperti itu? Suka. Alhamdulillah. Nah, itu motivasi ya. Kalian harus punya motivasi hidup biar kalian sukses ya, belajar otomatis ya harus. Nah, kemudian di sini tujuan pembelajarannya itu apa? Sekarang menganalisis latar belakang proses masuknya atau kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, di situ berkaitan tentang bangsa Barat terus berbondong-bondong untuk datang ke Indonesia. Ya, tadi ada untuk meningkatkan ekonomi, ya, untuk meningkatkan ekonomi. Berarti misalkan kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, bangsa Barat datang ke Indonesia itu meningkatkan ekonomi untuk mencari apa tadi rempah? Mencari rempah-rempah. Di sini di Indonesia itu sangat banyak rempah. Otomatis kita dalam kehidupan sehari-hari harus menjaga itu kan rempah-rempah termasuk terhadap sumber daya alam ya. Berarti harus dijaga lingkungan kita ya. Makanya kalian dalam kehidupan sehari-hari harus menjaga lingkungan juga ya. Lingkungan sekitar, paham? Sekarang kalian tonton video ini ya, tonton dulu. Nanti kalian simak, pahami video tersebut. Kemudian ada banyak permasalahan di situ. Ada permasalahan apa saja? Sekarang tonton dulu aja ya. Oke.
lembar LKPD tersebut. Berarti kalau kelompok 4 kalian Inggris ya. Boleh dari kelompok mana saja yang mau tampil ke depan ya, kita mengefektifkan waktu, kita waktunya sampai 10:30 kan, 2 jam. Nggak harus kelompok 1 dulu, boleh aja yang sudah selesai boleh ke depan masa kasih. Oke, ada yang sudah mau tampil ke depan ya, boleh kelompok 1, kelompok ini mau tampil ke depan, kalian perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dewi Fitriani. Saya Widya Rosa. Kami perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai latar belakang proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama, ada orientasi peserta didik terhadap masalah. Peserta didik menuliskan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam tayangan video tersebut. Mengenai kelompok kami, permasalahan yang kami dapatkan dari video yang telah ditonton yaitu mengapa bangsa Barat atau bangsa Eropa ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian, tuliskan pemilik bendera negara tersebut, kemudian jelaskan proses kedatangan negara tersebut sesuai pembagian kelompok kami. Kelompok kami yaitu kelompok pertama mendapatkan negara Portugis. Bisa dilihat? Bisa. Masalahnya tadi apa ini? Mengapa bangsa Barat atau bangsa Eropa ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah? Mengapa bangsa Barat ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah, ini masalah yang ditemukan oleh kelompok 1. Coba ada yang mau menjawab atau yang bisa menjawab? Kelompok mana? Oke, silakan ke depan. Siapa namanya? Perkenalkan, saya Siti Islami dari kelompok 4 yang menjawab pertanyaannya. Oke, silakan. Dikarenakan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah sejak jatuhnya konstitusi Turki Yunani. Jadi jatuhnya apa? Konstantinopel. Konstantinopel, di mana di Turki Utsmani. Tepuk tangan buat. Oke, berarti itu masalah yang ditemukan ini sudah dijawab oleh kelompok 4 ya. Oke, sekarang lanjutkan ya, boleh. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang ketiga, Alfonso Albuquerque berhasil mencapai Indonesia, tepatnya di Malaka, berburu mutiara dari timur. Tugasnya yaitu untuk mengawasi perdagangan dari Asia Selatan pada tahun 1503 untuk memperluas kekuasaan secara damai, akan tetapi kala terpaksa bisa menggunakan kekuasaan alat perang. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Di sini kami membuka kesempatan bagi teman-teman apabila ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang kami sampaikan, boleh silahkan ditanyakan. Izin bertanya, kenapa bangsa Portugis datang ke Malaka? Pada abad ke-16, Portugis datang ke Malaka karena Malaka merupakan pusat perdagangan yang sekaligus yang strategis. Malaka adalah pelabuhan yang kaya akan rempah-rempah, bahan-bahan perdagangan yang
kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf sekali lagi apabila presentasi dari saya dan teman saya kurang dipahami. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, kelompok mana lagi sekarang yang mau presentasi ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Fase 1. Orientasi peserta didik terhadap masalah. Peserta didik diberikan masalah yang berkaitan dengan latar belakang proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dari tayangan video yang tadi. Tokoh-tokoh Inggris yaitu John Cabot pada tahun 1497 menaklukkan Kekaisaran Aztec di Meksiko. Mungkin menemukan pantai Amerika Utara, memberikan kontribusi terhadap Inggris di wilayah tersebut. Udah, beres? Tadi kalian menemukan masalah apa? Coba ada kelompok lain yang mau jawab. Masalahnya tadi yang kalian temukan apa? Masalahnya itu, kenapa pada saat itu orang Eropa berlomba-lomba untuk menjelajahi samudra? Oke, kelompok lain. Kenapa orang-orang Indonesia berlomba-lomba untuk menjelajahi samudra? Oke, kelompok mana yang mau jawab? Silakan. Oke, berdiri. Silakan. Kenalkan, nama saya Riza Kusina, izin jawab. Kenapa pada saat itu orang Eropa berlomba-lomba untuk menjelajahi samudra? Karena dorongan ekonomi, politik, dan sosial. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Resia. Kalau sudah, boleh. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Resia boleh ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang latar belakang proses kedatangan bangsa Barat datang ke Indonesia. Untuk fase pertama, yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Bagaimana sikap bangsa kita terhadap bangsa Barat pertama kali datang ke Indonesia? Untuk proses kedatangan negara tersebut, saya terbagi negara Spanyol. Kelihatan semuanya? Faktor-faktor yang melatar belakangi bangsa Barat datang ke Indonesia adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan ditemukan peta dan kompas yang sangat penting bagi pelayaran. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, siapa dulu yang mau menjawab? Silakan. Izin bertanya. Siapa tokoh-tokoh yang ikut serta dalam penjajahan Spanyol? Izin menjawab, tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam penjajahan tersebut di Spanyol adalah ada Christopher Columbus pada tahun 1492 sampai 1504, Ferdinand Magellan pada tahun 1519 sampai 1522, ada Hernan Cortes 1919 sampai 1521, dan Francisco Pizarro pada tahun 1532 sampai 1533. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 dan kebagian negara Belanda.
proses kedatangan Belanda ke Nusantara yaitu diawali dengan Cornelis de Houtman menjadi rombongan Belanda pertama yang tiba di Nusantara pada tahun 1596, tepatnya di Banten. Meski sempat disambut baik oleh Cornelis de Houtman, akhirnya diusir oleh masyarakat dan berdagang juga sempat karena sifat bentuknya. Proses masuknya Belanda ke Nusantara yang kedua ini cukup mulus karena mereka pandai berdiplomasi dan telah belajar dari pengalaman Cornelis de Houtman. Yang kedua, pada tahun 1595, Cornelis de Houtman berangkat dari Belanda dengan pada tanggal 4 tahun 1596 ekspedisi tiba di Banten. Pertama kali tidak diterima oleh penduduk Banten karena orang-orang Belanda kasar. Setelah membeli perdagangan di Banten lalu kembali ke Belanda melalui Selat Bali dan pelayaran selanjutnya terus dikirim dari Belanda ke Banten. Sekian pemaparan dari kami. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan. Ingin bertanya mengenai negara Belanda, apa sih tujuan utama yang melatar belakangi bangsa Belanda datang ke Indonesia? Ya. Izin menjawab pertanyaan dari ini. Bangsa Belanda datang pertama kali di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tahun 1596 dan mendarat yaitu di pelabuhan Banten. Nah, tujuan utama kedatangan Belanda ke Nusantara adalah rempah-rempah yang membuat Belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar. Belanda berusaha mengadakan monopoli perdagangan dan menjajah Nusantara sehingga memperkuat kedudukan Belanda di Nusantara. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian buat simpulan ya. Buat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didiskusikan. Atau sudah membuat? Sudah. Oh, udah membuat. Coba kalau sudah, kalian boleh memaparkan kesimpulan kalian. Mau dari kelompok mana? Oke, boleh. Silakan. Jadi kesimpulannya yaitu tujuan awal mula bangsa Barat datang ke Indonesia yaitu hanya sekedar berdagang dan mencari rempah. Namun seketika berubah menjadi keinginan menguasai dan memonopoli seluruh perdagangan yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih, tepuk tangan dong buat Tina. Oke, ada yang lainnya yang mau menyimpulkan? Lihatin teman-temannya. Kesimpulan latar belakang masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Awal tujuannya kedatangan bangsa Spanyol hanya untuk berdagang dan mencari rempah, namun tujuan berdagang dan mencari rempah-rempah berubah menjadi keinginan menguasai dan memonopoli seluruh perdagangan yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Darina. Kalian sudah paham dari semua materi tersebut? Insya Allah paham. Insya Allah Insya Allah sudah paham. Nah, Ibu mau mengetes kemampuan kalian. Ibu akan memberikan lembar buat diisi oleh individu ya. Oke, udah selesai? Udah, Bu. Minta bantuannya ya buat dikumpulkan. Oke, Bu. Sekarang kalau sudah beres Ibu di sini akan membagikan lembar penilaian antar teman. Ya. Ibu semuanya sampai KPD yang dulu. Ya, sampai LKPD yang dikumpulkan. Terima kasih ya sudah membantu Ibu mengumpulkan
ada Bartholomeus Dias, ya. Ada siapa lagi? Johann Sebastian Elcano, banyak ya negara-negara dan tokoh-tokohnya yang datang ke Indonesia. Berarti alhamdulillah kalian sudah paham dan mengerti dan senang belajar sejarah. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang atau menganalisis proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Oke, sebelum ditutup materi ini, ya, pembelajaran ini sudah selesai. Kemudian kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, sekarang boleh pimpin. Sebelum berdoa kita beres-beres dulu ya, biar rapi. Kalian sudah rapi